Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai bab al-luqata atau barang temuan. Dari artinya insya Allah kita sudah paham gitu ya, tapi tidak apa-apa kita baca yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang dimaksud barang temuan adalah kullu malin ma'sumin mu'arradin liddiya'i la yu'rafu malikuhu. Segala bentuk harta yang ditetapkan milik seseorang gitu, yang lepas dari orangnya itu bisa nanti akhirnya hilang, tidak ketemu gitu, tidak diketahui pemiliknya. Segala harta yang hilang diketahui orang, tidak diketahui pemiliknya. Itu kesimpulannya. Barang atau harta milik orang ditemukan orang lain, tidak diketahui pemiliknya. Wa katsirum ma tutlaqu ala ma laysa bihayawan. Dan secara umum kata luqata yang diartikan bahasa Indonesia dengan barang temuan itu jika bukan hewan. Barang milik orang bukan hewan. Amal hayawan fayuqalu lahu dhalla. Adapun barang temuan itu kalau berupa hewan, itu bahasanya di Arab itu adalah dholah. Artinya bahasa Indonesia sama, barang temuan atau hewan temuan gitu saja, tapi kalau dalam bahasa Arab beda istilah. Kalau bukan makhluk hidup ya itu namanya luqatah, ya kalau makhluk hidup namanya dholah. Nah, sekarang yang dibahas dan ini yang paling utama adalah al-wajibu alal multaqid, kewajiban bagi orang yang nemu. Itu yang sangat penting dibahas di dalam bab fikih. Manil taqata malan wajaba alaihi ayyu arifa jinsahu wa adadahu. Barang siapa yang menemukan barang, dia wajib untuk mengumumkan jenis barangnya dan bilangannya. Adapun jenis barangnya sampai sekarang masih adapun ungkapan harus diumumkan jenis barang dan jumlah barang yang ditemukan di zaman sekarang, mungkin yang lebih tepat itu dirubah karena ini juga bukan hadis ya. Ini adalah cara yang disebutkan oleh ulama di zaman generasi awal gitu. Karena itu kalau di zaman sekarang orang menemukan barang, siapa yang menemukan
misalnya siapa yang kehilangan barang, terus jenis barangnya disebut, bilangannya disebut, jumlah bilangan itu jumlahnya disebut. Wah, itu nanti yang orang zaman sekarang ya, orang yang nggak ikut punya bisa-bisa ikut ngaku. Karena itu nanti ada kelanjutannya yang diambil faedah ya. Summa yushhidu dza adlin. Lalu ditunjukkan kepada orang yang agamanya baik sebagai saksi bahwa saya nemukan barang kayak gini. Summa yahfadhu wa yu'arrifahu sanah. Lalu dijaga dan diumumkan yang benar selama setahun. Fa in akhbarahu sahibuhu bil alamati dafa'ahu ilaihi walau ba'da sana. Apabila pemiliknya menunjukkan itu milik saya, tanda-tandanya begini. Itu milik saya, tanda-tandanya begini. Nah, dari kata itu milik saya, tanda-tandanya begini, nah, maka kalimat yang di atas harus diumumkan jenis barangnya, bilangannya. Itu di zaman sekarang tidak perlu. Tidak perlu disebutkan jenis barangnya dan bilangannya. Cukup siapa yang kehilangan barang, ya, silakan menghubungi saya. Ya. Barangkali barang yang saya temukan adalah milik Anda. Cukup seperti itu. Kecuali apabila sudah ada namanya, ada alamatnya, maka yang nemu langsung menuju kepada alamat dan nama itu. Misalnya menemukan dompet, ada uangnya, ada barang berharganya, ada KTP-nya. Tinggal ngubungi, saya nemukan dompet, ya, dan ada KTP-nya, apa kamu kehilangan. Nah, misalnya gitu. Nah, tinggal gitu saja. Nah, tapi kalau yang ditemukan itu misalnya emas gelang atau emas kalung atau emas berupa anting-anting, ya, nah, atau emas berupa cincin. Nah, itu cukup siapa yang kehilangan barang gitu saja. Silakan menghubungi saya, barangkali barang yang saya temukan milik Anda. Nah, kenapa begitu? Karena dikhawatirkan yang tidak ikut punya ngaku. Nah, akhirnya nanti kalau ada orang yang telepon, gitu, saya kehilangan barang, Pak. Apa barangnya? Uang. Oh, jazakumullahu khaira, afwan, yang Anda temukan bukan uang, berarti bukan milik Anda. Nah, jadi kayak gitu. Sudah selesai, diputus. Nah, jadi intinya bahwa yang penting diumumkan tempat itu, dan cara mengumumkannya benar, dan ditunjukkan secara global yang orang itu tidak mungkin bisa mengaku kalau bukan barangnya. Gitu. Apabila ada pemiliknya yang ngaku, maka wajib dikembalikan meskipun sudah lebih dari setahun. Wa illa, dan jika tidak ada yang mengaku, maka setelah setahun intafa'a bihi, boleh dimanfaatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, diumumkan dengan benar selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak otomatis jadi miliknya kalau nggak ada yang ngaku, tapi setelah setahun boleh dipakai, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan. Kalau uang atau kalau barang apapun, emas boleh dijual, atau itu kalau memang dia butuh gitu ya. Nah, tapi sifatnya tetap dijaga. Kenapa? Karena kalau pemiliknya itu akhirnya ketemu dengan yang menemukan ini, saya kehilangan barang saya berupa kalung, sekian gram, bentuknya begini, ada gandulnya begini, persis semuanya. Maka sudah pasti itu adalah miliknya. Artinya kalau sudah jelas-jelas nyata, sifatnya sempurna, nah dinyatakan itu adalah miliknya, gitu. Nah, maka harus atau wajib dikembalikan pada pemilik. Lah kalau sudah kadung dipakai, jadi hutangnya. Nah, tapi kalau nggak ada yang ngaku, maka itu halal dipakai tadi itu dan tidak wajib mengembalikan. Nah, kalau ternyata setelah 2 tahun, 3 tahun, ada yang ketemu pemiliknya terus ngaku, saya 3 tahun yang lalu kehilangan kayak begini, ini sempurna. Sebentar ya, bulan apa
tahun berapa? Bulan Januari tahun 2000 misalnya. Oh, kalau memang menemukannya itu lebih dulu daripada tanggal itu, nah maka ini bukan milikmu. Kenapa? Karena milikmu tanggal 1 Januari 2020, sementara saya menemukannya, milikmu hilang tanggal itu, sementara saya menemukannya awal Desember 2000 atau tahun sebelumnya. Lah kan berarti saya sudah nemu barangmu belum hilang. Berarti ini bukan milikmu. Nah, jadi kayak gitu. Intinya bahwa apabila pemiliknya yang betul-betul pemiliknya itu nemukan, maka wajib dikembalikan. Kalau sudah di atas 1 tahun boleh dipakai, ternyata orangnya baru datang, gitu. Pemiliknya baru datang menyebut sifat-sifatnya, terus itu pas. Maka yang menemukan setelah setahun menggunakan tadi itu, dia wajib mengganti sebagaimana hutang. Kapan bayarnya? Karena jadi barang hutang, kalau mampu langsung wajib dibayar. Ya. Kalau tidak mampu, ditunggu sampai mampu. Kenapa? Karena dia tidak niat hutang dengan batas waktu, tapi dia merasa dengan pemahaman agama ini boleh digunakan. Hanya saja kalau orangnya datang, gitu. Nah, maka orangnya itu berhak untuk lebih berhak untuk memilikinya, maka jadi hutang. 6. An Suwaid ibni Ghafalah qala laqitu Ubay ibnu Ka'ab. Kata Suwaid ibnu Ghafalah, aku menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Rasulullah SAW yang menjadi salah satu qari Rasulullah SAW adalah Ubay bin Ka'ab. Qala, Suwaid ibnu Ghafalah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, asabtu surratan fiha mi'ata dinar. Saya menemukan kantong isi uang 100 dinar. Wah, 100 dinar itu berapa? 100 dinar itu kurang lebih 400 juta nilainya. Kenapa 100 dinar kok 400 juta? Karena wajib zakat itu 80 gram. Wajib zakat itu 80 gram. Anggaplah 1 gramnya 1 juta, berarti 80 juta wajib zakat. Ya. Nah, terus wajib zakat itu 20 dinar. Lah ini yang ditemukan 100 dinar, berarti 5 kali wajib zakat. Nah, kalau sekarang 80 gram wajib zakat, 80 gram tadi itu 80 juta kali 5. Nah, 8 kali 5 nah, itu 400 juta. Nemukan uang senilai, nemukan emas senilai 400 juta. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda, Arifha haulan, umumkan selama setahun. Ya. Di zaman Nabi ya, siapa yang kehilangan uang 100 dinar langsung kayak gitu. Ya. Nah, tapi di zaman sekarang, wah, siapa yang kehilangan uang 800 juta silakan menghubungi saya, karena saya menemukan, wah, bisa-bisa semua orang berbondong-bondong mengaku. Ya, orang zaman sekarang kok gitu. Nah, zaman sekarang jangankan diumumkan gitu, belum tentu disambut orang aja melakukan berbagai tipuan kok. Anda mendapatkan hadiah 500 juta, contoh ya. Setelah diurus-urus ternyata orang itu nipu untuk apa? Untuk mendapatkan uang, padahal yang di WA dapat itu belum tentu punya uang loh. Nah, tapi kemudian itu, apalagi kalau sudah diumumkan gitu, siapa yang kehilangan uang 100 juta silakan hubungi saya. Wah, bisa-bisa banyak yang menghubungi di zaman sekarang. Intinya bahwa sahabat ini akhirnya ketemu Rasulullah memerintahkan umumkan selama setahun. Fa'arraftuha haulan falam ajid man ya'rifuha.
sudah aku umumkan setahun, belum ada orang yang datang mengaku. Tsumma ataituhu faqala, lalu saya datang kepada Nabi SAW lagi setelah setahun, dan Nabi bersabda, arifha haulan, umumkan 1 tahun lagi. Fa'araftuha falam ajid tsumma ataituhu thalathan. Sudah 2 tahun, tidak ada yang ngaku. Akhirnya saya datang ke Nabi. Ternyata Nabi berkata lagi, araftuha thalathan, umumkan lagi itu di tahun yang ketiga ini. Faqala, maka Nabi bersabda, ihfad wi'a'aha wa adadaha wa wika'aha. Gitu. Setelah 3 tahun, gitu, Nabi SAW bersabda, jagalah tempatnya, kis atau kantong yang berisi uang 100 dinar tadi itu jagalah. Wawi'aha, dan talinya gitu juga jagalah. Gitu. Wa'adadaha, dan jumlahnya jangan dilupakan. 100 dinar, kantongnya kayak begini, ikatannya kayak ini terjaga. Fa in jaa sahibuha wa illa fastamti biha. Kalau orangnya datang maka kasihkan kepadanya, kalau orangnya nggak datang silakan kamu nikmati. Fastamta'tu, akhirnya saya pakai uang 100 dinar. Falaqituhu ba'du bi Makkah. Setelah saya pakai, saya di Mekah menjumpai orangnya yang kehilangan. Faqala la adri thalathata ahwalin aw haulan wahida. Dan saya sudah lupa apakah waktu dia ketemu saya itu setelah saya pakai sudah 1 tahun atau sudah 3 tahun berlalu atau baru 1 tahun. Ini. Intinya ini ada kisah, dan kisah ini sahabat menemukan uang 100 dinar, lalu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumpulkan 1 tahun. Karena datang kepada Rasulullah lagi setelah 1 tahun, diperintah untuk mengumpulkan lagi. Diperintah untuk mengumumkannya lagi. 2 tahun. Setelah 2 tahun berlalu, datang kepada Rasulullah, diperintah untuk mengumumkan lagi. Setelah 3 tahun, ingat-ingat jumlahnya, jaga kantongnya, dan kalau kamu mau pakai silakan dipakai. Nanti kalau orangnya datang, ya tetap harus dikembalikan, meskipun kamu sudah pakai. Lah sudah pakai, nggak punya gantinya, jadi hutang. Adapun berkaitan dengan 3 tahun, di sini diperintah hanya setahun awalnya, tapi karena datang lagi. Di hadis yang lain, itu setahun setelah itu silakan dipakai. Nah, jadi itu. Seandainya datang pertama kali umumkan setahun, langsung bertanya, wahai Rasulullah, kalau setelah setahun nggak ada yang datang gimana? Nah, seandainya kayak gitu, nah maka bisa jadi jawabannya seperti di hadis yang kedua atau hadis yang ketiga, setelah diumumkan setahun, nggak ada yang ngaku, boleh dipakai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, yang penting minimal sudah setahun, boleh dipakai, tapi bukan langsung jadi haknya. Anda hanya boleh memakai, kalau orangnya datang wajib mengembalikan. Oh, sudah tak pakai, nah terus ini tak kembalikan, gitu, gantinya. Kalau uang ya jelas gantinya sama. Nah, kalau barang, oh sudah tak pakai, terus nggak ada kerusakan kok, langsung dikembalikan. Ada kerusakan, kerusakannya itu ditanggung. Nah, meskipun setelah selesai setahun boleh dipakai, dan kalau setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun orangnya datang, maka wajib dikembalikan. Kalau barangnya sudah habis dipakai, sudah dipakai habis, maka jadi hutang. Kapan dibayarnya? Kalau mampu wajib langsung bayar, kalau nggak mampu tidak ada batasan, karena ini bukan hutang yang ada batasan waktunya. Berarti
waktu bayarnya adalah ketika mampu. Nah kalau mampu nggak dibayarkan namanya zalim, zalim itu dosa. Nah, wa an Iyad bin Himarin qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man wajada luqatatan, siapa yang menjumpai barang temuan, fal yushhid dza adlin au dzawai adlin, maka hendaknya ditunjukkan pada satu orang yang baik atau dua orang yang baik untuk jadi saksi. Tsumma la yughayyirhu, lalu enggak merubahnya, wala yaktum, dan tidak menyembunyikan, gitu. Bahkan mengumumkannya. Fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha. Apabila pemiliknya datang, maka dialah yang punya hak, harus dikembalikan kepadanya. Wa illa fa huwa malullahi yu'tihi man yasha. Kalau pemiliknya enggak datang, itu adalah harta Allah yang Allah pindah tangankan atau yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi tetap aturan kayak tadi. Setelah setahun boleh dimanfaatkan, tapi sampai kapanpun apabila yang memanfaatkan belum mati, ya, terus orangnya yang punya barang itu mengaku dan persis, maka wajib mengembalikan yang sama. Nah, kalau tidak punya, maka jadi tanggungan seperti hutang. Adapun barang temuan yang ringan berupa makanan, makanan yang ringan, gitu. Kalau nggak dimakan rusak. Atau meskipun bukan makanan, barang itu kecil, secara umum orang tidak terlalu kehilangan. Artinya tidak terlalu kehilangan. Bisa saja merasa waduh ketinggalan, waduh hilang, tapi nilainya difahami secara umum oleh manusia, oleh masyarakat kecil. Bagaimana patokannya? Patokannya kalau ketinggalan, ya wis gak didatangi. Contoh gitu ya. Kalau seandainya kita duduk di bawah pohon, terus ada permen beberapa biji, kita taruh di depan teman-teman, gitu ya. Jadi misalnya teman kita itu ada 3, terus ini ada permen 10 biji. Sekarang ada kantong permen isinya 10 biji, ada yang isinya 5 biji. Gitu ya. Nah, jadi permen 2000-an, nah isinya gitu. Terus setelah itu rombongan ini pergi dari teduhan bawah pohon, dari istirahat itu, terus naik mobilnya baru jalan. Kira-kira ya 100 meter atau yang penting baru ya, sudah mulai jalan. Terus, permennya ketinggalan. Permen satu kantong kecil isi 10 biji atau 8 biji, harganya berapa? 2.000. Harganya 2.000. Gitu ya. Apa kira-kira secara umum rombongannya sudah berangkat itu balik, kenapa? Ngambil permen yang ketinggalan. Kalau seandainya, itu penting, itu kalau gitu ya berarti itu masih nilainya nggak kecil. Tapi kalau umumnya orang balik ya tambah rugi, ya. Kenapa kok tambah rugi? Ya bensinnya, ya waktunya, ya segala macamnya. Terus itu kan cuman dianggapnya barang yang ringan. Kalau umumnya orang kayak gitu, maka yang nemu barang itu boleh langsung dimakan. Nah, seandainya bukan makanan, contoh, uang Rp1.000 di zaman kita sekarang. Habis beli minuman atau bakso atau apa gitu ya, terus setelah itu kembali Rp1.000. Habis itu pergi, mobil sudah jalan, kembalinya tadi itu di meja atau di bawah pohon Rp1.000, lupa ketinggalan. Apa kira-kira orang kayak gitu di zaman kita balik pakai mobilnya terus ngambil itu? Kalau enggak, berarti itu secara umum nilainya rendah. Temuan yang nilainya rendah boleh langsung dimiliki oleh yang nemu.
makanan boleh langsung diambil dimakan, halal. Nggak pakai diumumkan. Nah, jadi itu apabila orangnya nggak ada. Tapi kalau orangnya ada, ya langsung dikasihkan. Pak, permennya ketinggalan. Pak, uang kembaliannya ketinggalan. Ya tetap kayak gitu, wajib. Tapi kalau sudah, wah orangnya sudah nggak ada, sulit. Nah, siapapun yang nemu, gitu, nggak boleh dimubadirkan, diambil, dan boleh langsung dimiliki. Itu temuan makanan. Itu. Kalau makanan maka patokannya adalah gampangannya ini kalau tidak dimakan mambu, basi, rusak. Nah, meskipun satu porsi itu harganya 20.000. Wah, ini nasi kotak atau ini makanan ini kalau tidak kita makan sekarang, nah, maka sebentar lagi busuk. Nah, kalau gitu langsung dimakan nggak apa-apa. Yang makanan kayak gitu. Nah, itu lukoto yang berkaitan dengan makanan atau kalau bukan makanan berupa barang yang nilainya dianggap oleh umumnya masyarakat kecil. Waman wajada makulan fitori, karena itu siapa yang menjumpai sesuatu yang bisa dimakan di jalan, falahu akluhu, boleh dia makan. Waman wajada syai'an haqiron, siapa yang melihat atau yang menjumpai benda yang rendah dinilai oleh umumnya orang. La tata'allaku bihin nufus, jiwa tidak terikat di sini maknanya adalah kalau ketinggalan ya wis gitu aja. Nah, tidak terikat dengan benda itu. Falahu akhdhuhu wa tamallukuhu, maka yang menemukan boleh langsung ambil dan boleh langsung memiliki atau menghaki. Jadi haknya. An Anasin, dalilnya adalah dari Anas radhiyallahu an qala marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit thariq. Nabi SAW berjalan di jalan, terus menjumpai kurma 1-2 butir di jalan. Qala laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Rasulullah bersabda para sahabat, kalau saya tidak takut bahwa kurma ini kurma sedekah, saya ambil, saya makan. Kenapa? Ini manfaat gitu, dan orangnya nggak ada gitu, dan gampangannya rendah gitu. Tapi meskipun rendah itu kalau mubadir ya dosa, kalau disia-siakan ya dosa gitu. Nah, seandainya saya tidak takut ini adalah kurma sedekah, saya ambil, saya makan. Nah, tapi karena Rasulullah khawatir itu kurma sedekah, haram Rasulullah makan sedekah. Maka gitu, yang betul diambil sama yang lain, nah, dan boleh dimiliki tadi itu. Terakhir, luqatatul haram, barang temuan di tanah suci. Barang temuan di tanah suci tidak boleh diambil kecuali yang ngambil ini ngambil dalam rangka untuk memberikan kepada yang berhak, tahu dia yang berhak gitu. Nah, atau diumumkan yang diyakini gampang sampai kepada pemiliknya. Misalnya begini. Wah, ini barang kayaknya si milik teman satu rombongan. Nah, tinggalnya di hotel ini itu. Nah, kalau dibiarkan nanti tambah gitu. Bisa-bisa hilang. Diambil terus diumumkan di teman-temannya. Ini kayaknya barang dari Indonesia modelnya dan di tempat kita tadi itu, nah siapa yang hilang? Siapa yang merasa kehilangan barang ini? Nah itu mengambil untuk diumumkan itu boleh. Kalau ternyata tidak ada yang hilang, dikembalikan. Atau ditaruh di tempat pengumuman. Nah intinya di tanah suci
barang temuan tidak boleh diambil kecuali ngambil tidak untuk dimiliki, ngambil untuk diberikan kepada yang berhak atau untuk diumumkan di tempat pengumuman. Nah, kalau tidak mau kayak gitu, ada barang keleleran, jangan diambil. Kenapa? Karena barang temuan di tanah suci ada hukumnya khusus, tidak boleh diambil kecuali diambil dalam rangka diberikan kepada yang berhak. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama dari kitab Al-Wajiz bab tentang barang temuan. Nah, dan seperti biasa sebelum kita akhiri, apabila ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nah, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.